Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa saja? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Anak-anak bisa membuka di buku interaktif halaman 32. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu 1. Menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif menjadi bilangan desimal. Yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi antara 1 dan 2 berkebalikan. Lanjut, langsung saja yang pertama, yaitu menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif menjadi bilangan desimal. Perhatikan contoh. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, hasilnya 4. 2 pangkat 2 dibaca 2 pangkat 2, ya, sudah paham ya? Nah, 2 kali 2 ini dinamakan faktor. Faktor dari 4 adalah 2. Contoh kedua, 2 ada angka kecil di atas 3, ditulis 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3, hasilnya 8. 2 dengan angka kecil 3 di atas ini dibaca 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ini namanya faktor. Jadi faktornya ada 3, yaitu angka 2 yang sama, gitu ya. Saya ulang, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 artinya ya 2 kali 2 kali 2. Nah, kesimpulan, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N dengan A dan N bilangan bulat. Jadi bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. A pangkat N dibaca A pangkat N. A disebut bilangan basis atau pokok. N disebut eksponen atau pangkat. Nomor 2, A pangkat N artinya atau sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak pangkatnya ini, gitu ya. Ya, paham ya? Lanjut. Yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bilangan positif. Contoh 128. Contoh yang A, ya, 128 sama dengan kita ubah menjadi perkalian 2. 2 kali 2 kali 2 sebanyak ternyata ada 7. Maka 128 bisa ditulis 2 pangkat 7. B, 729 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6. Maka ditulis 3 pangkat 6. Begitu dan seterusnya sampai E. Ya, nanti anak bisa diulang-ulang ya. Lanjut. Contoh soal ini. Hitunglah hasil pengerjaan hitung bilangan berpangkat berikut. A. 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 3. B. Negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 3. C. Negatif 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 tambah negatif 5 pangkat 2. D. Negatif 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat dikurangi 4 pangkat 5 dibagi negatif 7 dikuadratkan. Jawab yang A, 5 pangkat 2 hasilnya 25 ditambah negatif 5 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 125. Kalau dikurung berarti negatifnya ikut dipangkatkan, negatif kali negatif kali negatif, kalau angkanya ganjil berarti hasilnya negatif, ya, berarti hasilnya 25 ditambah negatif 125 sama dengan negatif 100. B, negatif 4 kuadrat berarti 16 dikurangi 64, 4 pangkat 3 itu 64 sama dengan negatif 48. C, negatif 8 kali 9, ya, negatif 2 pangkat 3 negatif 8 kali 3 kuadrat 9 tambah negatif 5 kuadrat 25 sama dengan 26.
maaf, ini negatif 72 ditambah 25, 72 kurangi 25, 12 kurangi 5 itu 7, 6 kurangi 2 4, 47, maaf ya, ini sama dengan negatif 47 ya. Ya nanti dihitung lagi ya anak-anak. Yang D negatif 3 kuadrat berarti negatif 9 dikurangi 4 pangkat 5 itu 1024 dibagi negatif 128 sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 9 ditambah 8 sama dengan negatif 1. Begitu kan anak? Ya nanti diulang-ulang lagi ya kalau belum paham. Lanjut ya, tugas ya, kalau sudah paham nanti coba dikerjakan soal uji kompetensi 5 bagian yang A, halamannya 37 di buku interaktif. Kerjakan di buku interaktif saja dengan menyilang atau melingkari jawaban yang benar. Baik anak-anak, karena waktunya masih agak cukup, masih cukup, maka saya langsung ke materi berikutnya karena kita agak mengejar materi. Materi berikutnya adalah FPB dan KPK. Anak-anak bisa membuka di buku interaktif halaman 38. Pada FPB dan KPK ini ada 6 yang akan kita bahas, 6 hal atau 6 masalah. 1. Faktor bilangan bulat. 2. Kelipatan bilangan bulat. 3. Bilangan prima. 4. Faktor prima dan faktorisasi prima. 5. Faktor persekutuan terbesar dan 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya, ini semua mengulang dari pelajaran SD. Maka mudah-mudahan anak-anak bisa cepat paham atau segera bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu faktor bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. 12 itu bisa terbentuk dari 1 kali 12. Berarti 12 habis dibagi 1 dan 12 habis dibagi 1 dan 12, atau 1 dan 12 membagi habis 12. Berikutnya 12 juga bisa terbentuk dari 2 kali 6. Berarti 12 habis dibagi 2 dan 6. Berikutnya 12 juga bisa terbentuk dari 3 kali 4. Berarti 12 habis dibagi 3 dan 4. Bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Dari perkalian bilangan 12 di atas diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis bilangan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Gitu ya. Dan cara mencari faktor seperti itu. 12 itu terbentuk dari perkalian berapa saja nanti. Semua kita kumpulkan, itulah faktor dari 12. Lanjut. Yang kedua, kelipatan bilangan bulat. Perhatikan perkalian dengan bilangan 3 berikut. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Ya betul. 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. Ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan yang depan ini dinamakan bilangan pengali. Yang dikalikan adalah 3. Sedangkan hasilnya dinamakan bilangan kelipatan 3. Dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan dari 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Setuju ya? Kalau kelipatan 4 ya mesti habis dibagi 4. Kelipatan 5 ya habis dibagi 5 gitu. Lanjut. Bilangan prima yang ketiga. Perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan bulat berikut. 2 sama dengan 1 kali 2. Berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 adalah atau sama dengan 1 kali 3. Berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 5 sama dengan 1 kali 5. Berarti faktor dari 5 adalah 1 dan 5. 7 sama dengan 1 kali 7. Berarti faktor dari 7 adalah 1 dan 7.
Berikutnya 11 sama dengan 1 kali 11. Berarti faktor dari 11 adalah 1 dan 11. 13 sama dengan 1 kali 13. Berarti faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, dinamakan bilangan prima. Jadi kalau dibalik, apa bilangan prima itu? Yaitu bilangan bulat positif yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan demikian 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 merupakan bilangan prima. Ya, gitu. Jadi cara mencari bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dia sendiri. Ya, lanjut. 4. Faktor prima dan faktorisasi prima. Apa ini bedanya? Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 adalah 1, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 5-nya. 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu ya. 5-nya ini salah. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Angka 2 dan 3. Ya, 5 tidak ikut. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pohon faktor. Ya, ingat waktu SD ya. Sudah diajari Bapak Ibu guru yang ketika di SD dulu cara menggunakan pohon faktor untuk mencari bilangan faktor prima. Dari pohon faktor di samping diperoleh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Perhatikan caranya, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 3. Selesai. Jadi faktornya 12 itu 2 kali 2 kali 3. Nah, ini berdasarkan pohon faktor di atas, bilangan 12 dapat ditulis dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima berikut. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kesimpulan, perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut. Jadi faktorisasi prima itu perkalian dari faktor-faktor prima bilangan tersebut. Ya, gitu ya. Lanjut. Yang kelima, faktor persekutuan terbesar atau FPB ya. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk memahami tentang FPB, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Setuju ya? Oke. Faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Setuju? Oke. Faktor yang sama atau faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Lihat 1, 3. Sama-sama dimiliki oleh 6 dan 9. Bilangan terbesar di antara 1 dan 3 adalah 3. Bilangan 3 merupakan FPB dari 6 dan 9. Dengan kata lain, FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Kesimpulan, FPB dua bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut. Saya pahami ya? Oke. 6. Kelipatan persekutuan terkecil. Ini materi terakhir ini, atau KPK. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, bla 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 ya, dan seterusnya ya. Berikutnya kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27 dan seterusnya. Kelipatan yang sama atau kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah, kamu lihat angka yang sama di antara kelipatan 6 dan 9. 18, 36, 72. Kalau kamu perhatikan berapa ini? Kelipatan 18. Jadi setelah 72 tambah 18 terus tambah 18 terus gitu ya. Bilangan terkecil antara 18, 36, 72 dan seterusnya adalah 18. Jadi bilangan 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Dari contoh di atas diperoleh KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Artinya, bilangan 18 merupakan bilangan terkecil yang habis dibagi oleh 6 dan 9. Kesimpulan, KPK dua bilangan positif atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan-bilangan tersebut.
Gimana anak-anak, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan contoh soal ya, untuk lebih memahami lagi. Kalau tadi masih ngambang, mudah-mudahan setelah contoh nanti paham. Tentukan FVP dan KPK dari bilangan-bilangan berikut: A 50, 80, dan 120, B 200, 550, dan 800. Soal nomor 2 atau contoh 2, Ali dan Dewi berjalan dari tempat A ke tempat B yang berjarak 100 meter. Panjang langkah Ali 60 cm dan panjang langkah Dewi 50 cm. Mereka mulai melangkah bersama dengan kecepatan sama. Berapa meter sisa jarak yang harus mereka tempuh saat langkah mereka bertemu di satu tempat yang terakhir kalinya? Ya, jawab. KPK dari 50 kita ubah menjadi 2 kali 5 pangkat 2, 80 2 pangkat 4 kali 5, 120 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. FVP nya diambil faktor yang sama, pangkatnya yang paling kecil, 2 yang paling kecil pangkat 1, 5 yang paling kecil pangkat 1, berarti 2 kali 5 10. Sedangkan KPK diambil semua faktor yang sama, diambil pangkat yang besar, itu 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 kali 5 pangkat 2 25 sama dengan 400. Ya, gitu ya. Untuk yang B dicoba sendiri untuk latihan di rumah. Yang nomor 2, jarak A dan B 100 meter. Kita jadikan senti, berarti menjadi 10.000 cm. Ya. 60 karena langkahnya 60, kita cari faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, berarti 15 kali 4 60 ya, betul. Untuk 50 2 kali 5 pangkat 2. KPK dari 60 dan 50 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 kali 25 100 kali 3 300. Jadi pertemuannya pada jarak 300, 600, 900 dan seterusnya sampai yang terakhir 9.900. Maka jarak AB masih tersisa 10.000 dikurangi 9.900 sama dengan 100 cm. 1 cm itu kalau jadikan meter 1 meter. Ya, mudah-mudahan dengan contoh ini anak-anak semakin paham. Kalau masih belum paham, nanti bisa bertanya lewat WA dengan Japri atau lewat grup. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk latihan soal tentang KPK dan FVP, nanti kamu kerjakan uji kompetensi 6 bagian yang A halaman 42. Jadi ada 2 latihan soal, yang tadi uji kompetensi 5 dan uji kompetensi 6. Dikerjakan di buku interaktif saja, tidak usah dikumpulkan. Selanjutnya mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.